Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Kak Yulianto, Kak Umi, dan Kak Eka. Dan kali ini topik pembahasan kami yaitu mengenai pembelajaran yang efektif, yaitu topik pembahasan dari fokusan ini adalah mencakup 3 topik. Yang pertama yaitu mengenai strategi menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang aktif. Yang kedua yaitu tantangan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang aktif. Dan yang terakhir adalah pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang aktif. Dan untuk pembahasan topik pertama akan dibahas secara langsung oleh Kak Eka. Waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Oke. Nah, jadi pertama-tama yang bakal kita bahas mengenai strategi. Sebelum menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen, ada 3 tahapan pokok yang paling penting, yaitu 1, guru atau tenaga pendidik, di mana sebagai fasilitator kepada peserta didik guna untuk memfasilitasi mereka dalam proses pembelajaran dan juga asesmen, memberi asesmen yang berupa measurement, pengukuran seberapa mahir atau mampukah siswa dapat mengikuti pembelajaran tersebut. Dan yang kedua, ialah siswa atau peserta didik. Dalam suatu proses pembelajaran tentu tidak luput dari siswa. Jika ada guru, pasti ada siswa, dan mereka saling berkolaborasi. Dan yang ketiga, ialah kurikulum merdeka, kurikulum yang saat ini yang kita gunakan. Ya, kalau misalnya dalam proses pembelajaran tidak ada panduan ataupun acuan, baik guru ataupun peserta didik akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, 3 hal ini saling berkaitan dan bersangkut paut satu sama yang lainnya. Oke. Selanjutnya ialah merupakan mengenai tahapan rancangan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan, dalam tahapan ini terbagi 6 bagian. Yang pertama ialah analisa capaian pembelajaran. Analisa ini merupakan sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi, menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik. Jika peserta didiknya dalam tingkatan SMP, maka kumpulan kompetensi ataupun materi yang disusun sesuai dengan anak SMP. Begitu pula untuk anak SMA ataupun anak SD, seperti itu. Dan yang kedua ialah diagnostic assessment. Tujuan dilakukan diagnostic assessment ini ialah untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, maupun kelemahan peserta didik. Nah, untuk diagnostic assessment sendiri biasanya dilakukan pada awal ataupun tiap pelajaran dimulai, guna untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa mahir peserta didik dalam memahami, ataupun sudahkah peserta didik tersebut memahami materi yang akan diajarkan tersebut. Oke. Dan yang ketiga ialah modul ajar, yang bertujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang memandu peserta didik melaksanakan pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini beberapa sekolah, khususnya beberapa kelas di suatu sekolah sudah menggunakan modul ajar. Dan ini juga di modul ajar ini yang dulunya kita kenal sebagai RPP, sekarang itu modul ajar. Pengembangan modul ini dikembangkan, dan modul ini pun dilakukan sebagaimana mestinya, yang harus bersifat esensial ataupun penting, menarik, bermakna, menantang, dan kontekstual ataupun berkesinambungan, sehingga dapat berkaitan dengan materi ajar yang akan dilakukan pada tahapan berikutnya. Dan yang keempat ialah penyesuaian. Pada tahapan penyesuaian ini, pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Karena pembelajaran ini disesuaikan dengan karakter peserta didik, guru
guru sebagaimana mestinya dapat mengetahui kondisi ataupun keadaan baik dalam kelas maupun karakter peserta didiknya agar lebih mudah dalam melakukan interaksi ataupun berkolaborasi bersama-sama dengan murid. Oke, selain itu, pendidik juga menyesuaikan proses pembelajaran, menyesuaikan produk hasil ajar, dan juga mengkondisikan lingkungan belajar. Misal, kalau misalnya di dalam kelas itu belajar pelajaran bahasa Inggris, guru harus membuat situasi ataupun ruangan kelas dengan euforia bahasa Inggris, seperti dengan aksen-aksen ataupun tulisan-tulisan yang menandakan kelas tersebut adalah kelas berbahasa Inggris. Dan yang kelima ialah pelaporan. Di sini tidak hanya guru, namun orang tua juga berperan dalam mengevaluasi kemajuan daripada peserta didik. Bentuk pelaporan dari hasil belajar yang efektif ini adalah pelaporan yang mana guru melibatkan peserta didik sebagai sarana untuk komunikasi, untuk mengevaluasi bagaimana peserta didik ataupun anak-anak mereka dalam proses pembelajaran tersebut, apakah mereka dapat mengikuti pelajaran tersebut dengan baik, ataupun beberapa kekurangan dan pun kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik, guna untuk menindaklanjuti kalau misalnya peserta didik itu memiliki kekurangan, apa yang harus ditingkatkan. Seperti itu. Dan yang terakhir ialah evaluasi. Evaluasi pembelajaran dan juga asesmen. Pendidik melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada tiap modul ajar. Jadi, setiap melakukan pembelajaran, proses mengajar dan belajar, guru semestinya melakukan evaluasi guna untuk menindaklanjuti ataupun menganalisa adakah hal yang kurang dari proses pelajaran yang dilakukan pada hari tersebut, sehingga di hari berikutnya kegiatan belajar dan mengajar tersebut akan lebih maksimal. Oke. Dengan mengidentifikasi hal tersebut, maka modul ajar pun dapat disempurnakan kembali. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya. Selanjutnya, untuk mencapai atau menerapkan perencanaan dan pembelajaran asesmen yang efektif, kita menemukan beberapa tantangan yang harus dihadapi. Dalam hal ini, ada pun beberapa tantangan yang harus kita perhatikan, yaitu pertama, rendahnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Sehingga poin ini menjadikan salah satu hal yang dapat menjadi suatu kendala dalam kita ingin melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa rendahnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar akan mempengaruhi bagaimana siswa dapat menjalankan asesmen pembelajaran yang efektif. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita berada pada pembelajaran 21 abad ke-21. Nah, untuk rendahnya kualitas guru, ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dan merupakan aspek yang terpenting untuk diperhatikan. Adapun hal yang harus kita perhatikan yang selanjutnya adalah yang masih menjadi tantangan dalam menerapkan proses perencanaan dan pembelajaran yang asesmen yang efektif, yaitu rendahnya kesejahteraan guru. Tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas guru tercipta karena adanya rendahnya kesejahteraan guru. Seperti kita tahu bahwa Indonesia masih menerapkan sistem honorer, di mana sistem honorer itu tersebut gaji guru tidak mendapatkan kesejahteraan yang semestinya, berbeda dengan tenaga kerja yang lainnya jika dibandingkan. Adapun tantangan yang dihadapi dalam menerapkan proses perencanaan dan asesmen pembelajaran efektif, yaitu poinnya yang rendahnya prestasi siswa. Mengapa rendahnya prestasi siswa juga menjadi kendala dalam menerapkan proses dan perencanaan pembelajaran efektif? Karena dalam proses pembelajaran asesmen yang efektif ada namanya kolaborasi dan umpan balik bagi siswa, sehingga ketika prestasi siswa tidak begitu bagus,
akan menyebabkan suatu tantangan yang harus dihadapi dalam menerapkan proses pembelajaran dan asesmen yang efektif. Adapun selanjutnya yaitu mengenai poin rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Seperti kita tahu bahwa saat ini pemerataan pendidikan di daerah dan desa terpencil belum mendapatkan fasilitas yang semestinya, sehingga hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi ketika kita ingin mengadopsi proses perencanaan pembelajaran yang efektif, sehingga dapat dirangkumkan bahwa atau disimpulkan bahwa rendahnya kesempatan pemerataan pendidik ini membuat perencanaan yang kita ingin lakukan akan semakin sulit untuk diterapkan selanjutnya. Adapun selanjutnya pembahasannya mengenai solusi yang akan dihadapi ketika kita menemui tantangan. Dan selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Kak Yulianto, waktu dan tempat dipersilakan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, terima kasih para moderator. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah membuat perencanaan pembelajaran yang efektif. Jadi yang pertama itu pahami tujuan. Saat membuat perencanaan pembelajaran pertama kali, tujuan harus jadi hal yang utama. Kita perlu tahu bahwa apa yang kita ingin capai, apa yang ingin kita harapkan untuk para murid itu bisa menguasai. Misalnya, seperti murid akan bisa menyimpulkan perbedaan kata kerja, kata sifat, serta cara penggunaannya. Kemudian, kenali murid. Kita tidak bisa asal menyiapkan perencanaan pembelajaran saat kita tidak memiliki informasi sedikit pun tentang siapa murid yang akan kita ajar. Mengenali murid jadi langkah terpenting kedua yang perlu dilakukan. Nah, bagaimana cara kita belajar? Cara belajar mereka itu ada tiga. Yang pertama itu visual, menyukai tes, menyukai presentasi atau gabungannya. Kemudian yang nomor tiga, tulis kemampuan yang ingin diharapkan. Misalnya, jika murid berhasil mengetahui perbedaan dari kata sifat dan kata kerja, maka mereka juga harus memahami kapan penggunaan kata yang tepat untuk kata tersebut. Jika murid mempelajari tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, mereka juga perlu untuk memahami alasan-alasan beragam kejadian di waktu tersebut bisa terjadi. Kemudian poin yang keempat yaitu tentukan waktu belajar. Pastikan kita menentukan waktu yang pas dalam perencanaan pembelajaran. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa memastikan seluruh materi yang ingin kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Misalnya, di awal waktu mengajar kita melakukan pemanasan untuk menarik perhatian murid. Lalu saat berikutnya kita mempresentasikan bahan ajar. Kemudian memberikan waktu untuk diskusi, dilanjutkan dengan kegiatan latihan untuk semakin mengasah informasi. Poin yang kelima yaitu gunakan banyak bentuk interaksi. Nah, beberapa murid bisa belajar dengan baik sendirian, tapi tidak dengan beberapa murid yang lainnya. Kan yang biasa belajar dengan lebih baik jika memiliki pasangan atau rekan belajar. Nah, gunakan banyak waktu untuk interaksi dengan murid, apakah dengan alat pembelajaran maupun dengan metode belajar berkelompok. Dengan hal ini, tentu suasana belajar mengajar akan jadi lebih hidup dan mudah untuk dimengerti. Kemudian poin yang keenam yaitu maksimalkan gaya mengajar yang berbeda. Nah, seorang pengajar sangat mungkin untuk mendapatkan murid yang tidak bisa duduk tenang menyaksikan video berdurasi 25 menit. Nah, tapi murid lain mungkin saja tidak punya masalah membaca 2 halaman buku dengan tenang. Nah, tidak yang salah dari mereka. Keduanya memiliki kesukaan dan cara belajar yang berbeda. Karenanya, kita perlu menggunakan cara mengajar yang berbeda setiap saat untuk bisa mengajar dengan efektif setiap murid yang ada. Kemudian poin yang ketujuh adalah berencana berlebih dan cadangan. Nah, punya banyak yang harus dilakukan lebih baik daripada tidak. Jadi, sebaiknya kita membuat perencanaan pembelajaran dengan baik, aktivitas yang bisa kita gunakan dan maksimalkan. Jangan sampai kita malah kehilangan materi atau aktivitas di tengah waktu mengajar. Nah, poin selanjutnya yaitu sisakan waktu untuk pernyataan, sisakan waktu untuk pertanyaan. Nah, jika memiliki kelas dengan waktu yang padat untuk membahas materi ajar, sisakan waktu paling tidak 10 menit untuk pertanyaan di akhir waktu. Nah, hal ini untuk bisa menjadi bahan diskusi, selain juga memancing lebih banyak pertanyaan mendalam yang akan membantu murid memahami materi dengan lebih cepat. Nah, poin terakhir yaitu pastikan mudah dimengerti guru
Pastikan mudah dimengerti guru pengganti apapun terjadi kali belajar. Nah, jika suatu saat sesuatu hal terjadi dan tidak bisa mengajar, tentunya akan sangat membantu jika guru pengganti punya perencanaan pembelajaran sejalan dengan yang telah dibuat. Karenanya, penting untuk membuat perencanaan pembelajaran yang mudah dimengerti orang lain atau guru pengganti. Adapun pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Eka. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Untuk topik bahasan selanjutnya, poin ketiga adalah pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Di sini ada 5 pihak-pihak yang perlu dilibatkan, yaitu ada pemerintah, pengawas, kepala sekolah, tenaga pendidik, dan peserta didik itu sendiri. Jadi untuk pembahasan yang pertama itu adalah pemerintah, di mana pemerintah di sini berperan sebagai pembuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kedua itu ada pengawas, di mana di sini posisinya pengawas ini berfokus untuk mengawasi keseluruhan proses pembelajaran. Yang ketiga adanya kepala sekolah. Nah, pihak lain yang juga perlu dilibatkan dalam menyusun rancangan rencana belajar adalah petinggi yang menjabat di satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah itu sendiri. Dan bukan hanya kepala sekolah itu saja, tapi juga dengan wakil-wakilnya, di mana mereka bertugas untuk mengawasi proses pembelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan yang mereka pimpin. Petinggi satuan pendidikan ini juga nantinya memiliki peran sebagai pengawas pada para guru dalam menjalankan tugasnya, apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya dilakukan atau tidak. Kemudian ada tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik di sini adalah guru secara individu maupun kelompok, di mana pihak yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang mana akan merancang, melaksanakan, serta melakukan penilaian. Guru yang terlibat merupakan guru mata pelajaran, wali kelas, hingga guru-guru yang terlibat dalam kegiatan intra maupun ekstra di sekolah. Guru-guru inilah yang nantinya menjadi garda terdepan dalam menghadapi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir adalah peserta didik. Peserta didik di sini posisinya bukan hanya sebagai objek, tapi juga sebagai pihak yang akan dimerdekakan. Maksud kata dimerdekakan dalam proses pembelajaran di mana guru harus mengetahui karakter dan kebutuhan peserta didik dalam proses perencanaan pembelajaran itu sendiri. Demikian untuk topik bahasan ketiga mengenai pihak-pihak yang perlu dilibatkan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pada rekan saya yang telah menjelaskan apa itu topik pembahasan dalam perencanaan pembelajaran pendidikan yang efektif. Adapun kesimpulan pada pembahasan kami hari ini adalah perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif tidak luput dari beberapa aspek yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga pendidik harus memperhatikan juga aspek-aspek yang harus ketika ingin menerapkan pembelajaran dan perencanaan asesmen yang efektif. Dan kami dari kelompok sekian presentasi dari kelompok kami, dan kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.